Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendera Channel. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Demi Lawang Waru. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di rumah Guru Yanto terduduk dengan bersikir dengan tasbihnya dan tiba-tiba jin muslim harimau putih datang padanya. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki, ada informasi apa, Ki? Baik, Den. Aki akan beritahu perang sudah akan dimulai di Lewang Waru. Hendra dan Asep sudah berada di dalam hutan Waru. Pasukan Aki sudah memantau menjaga Asep dan Hendra. Ya, perang itu pasti terjadi. Gabungan antara penguasa utara dan penguasa selatan untuk menghadapi penguasa Lewang Waru. Aki juga sudah lama dengan Hendra, menjaga turun-temurun ke keluarga Hendra. Karena saya tahu dia juga masih ada darah. Apa Aki Putih sudah tahu akan masalah ini, Bodas? Aki Putih sudah tahu, Den. Dia akan turun gunung dan sudah ada di pinggiran Lewang Waru memantau Hendra. Karena bagaimanapun dia khawatir dengan jiwanya yang masih muda dan sembarangan dalam mengambil tindakan. Terus pantau pertempuran itu. Jika ada kesempatan, bawa Hendra ke kerajaan gaib itu, membawa kesadaran dari bocah yang bernama Andi. Dan saya juga sudah titipkan tongkat kayu saya, karena dia juga bisa memegang tongkat kayu itu. Baik, Den. Saya izin pamit untuk bertemu dengan Aki Putih di pinggiran hutan Waru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbagai jenis demit berkumpul di tengah hutan Waru, dari bentuk yang kecil hingga bentuk raksasa Butokala dan berwajah sangar menyeramkan. Panglima Perang Selatan, naga raksa jagat, berbentuk naga merah melayang-layang di tengah hutan Waru. Nampak suasana malam di tengah hutan Waru begitu sangat genting. Bahkan suara binatang malam pun tidak terdengar dengan awan gelap disertai sambaran petir. Menambah suasana di tengah hutan yang akan terjadinya perang gaib antar bangsa demit. Saya dan Asep terus memantau situasi. Asep hanya merasakan energi di sekitar bertambah semakin kuat, dan saya hanya melongo melihat pemandangan yang tidak wajar, yang tidak pantas untuk dilihat oleh manusia. Jumlah para demit membantu dua dukun itu sangat banyak. Hutan ini dikepung dari arah selatan dan utara. Saya juga merasakan energi besar di sekitar area ini, Indra. Makanya dari tadi saya terus menegur Musep supaya kita tidak diketahui. Seluruh area hutan ini sudah dikelilingi oleh penguasa utara dan selatan. Asep hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dan akhirnya Ki Sudra, Ki Sabto dan Pak Haji sudah hampir sampai di area pohon beringin besar. Dan keluar satu sosok manusia berpakaian serba hitam yang tidak lain adalah Darmo, dengan memegang keris dan tertawa sangat keras. Pak Haji dan dua dukunmu akan aku habisi di hutan ini. Dan kau para dukun, walaupun kau meminta bantuan kepada selatan dan utara, kami para penguasa hutan tanah Jawa berkumpul untuk menghancurkan kalian. Sialan, ternyata dibalik semua teror makhluk demit, kaulah dalang utamanya, Darmo. Kubunuh kau. Ucapan dan penghinaanmu kepada keluargaku membuat api dendam di dalam hati saya, hingga saya membuat perjanjian dengan penguasa Lewang Waru, Raja Buto di Paraksakala, Raja Buto tertua di tanah Jawa. Pak Haji, hati-hati. Seluruh badan Pak Darmo sudah dikuasai oleh Raja Demit Hutan Waru, ucap Ki Sudra. Energi dari Darmo sulit dinalar, kekuatannya sangat besar. Ditambah pusaka sakti di tangannya, tergores sedikit oleh keris taruhannya, nyawa bisa hilang, ucap Ki Sabto. Ya, itu keris pembawa malapetaka. Keris itu sudah dikutuk, kini dipegang Darmo karena hatinya penuh dengan dendam. Ayo, kita mulai. Kalau kalian ingin ambil kembali kesadaran bocah yang saya tahan,
Kalahkan saya jika kalian mampu." Darmo yang seluruh badannya telah dikuasai Raja Buto Dipa Raksakala mengacungkan kerisnya ke atas. Tanda pertempuran dimulai. Dan juga Ki Sudra dan Ki Sabto mengeluarkan sebilah keris saktinya sebagai tanda dimulainya perang. Ribuan demit utara dan selatan maju menghadapi pasukan demit penguasa hutan Waru. Angin bertiup kencang, petir semakin menyambar ke segala arah, hujan besar turun dengan sangat deras. Perang sudah dimulai. Pasukan gaib utara dan pasukan selatan sudah mulai bergerak dan saling tikam satu sama lain dengan demit hutan Waru. Hujan angin semakin besar, Ndra, ditambah petir menyambar ke segala arah di atas kita. Tetap berlindung kepada Gusti Allah, terus baca-baca doa. Ketika saya terus memantau pertempuran gaib para demit dan juga melihat Pak Darmo dan kedua dukun Ki Sudra dan Ki Sabto terduduk sila dengan memegang keris sakti masing-masing. Nampak mereka meraga sukma bertempur di alam lain dengan Pak Darmo. Pak Haji juga terduduk sila dan memejamkan kedua matanya, juga kesadarannya masuk alam lain. Mereka bertempur di alam lain dengan cara meraga sukma. Pak Haji di bawah satu dukun sakti itu guna menyelamatkan Andi. Terus apa yang harus kita lakukan, Dra? Mana semakin dingin suasana di hutan ini, baju kita juga basah semua. Seperti yang kita diskusikan pagi hari. Kamu, Sep, jaga raga kasarku. Saya akan dibawa jin muslim harimau putih untuk masuk ke alam lain di leweng ini. Siap, Ndra? Apa Ki Maung sudah ada di sini, Ndra? Masih di area pinggir hutan Waru dengan Aki Putih dari Gunung Salak dan pasukannya dari Gunung Sunda. Ya sudah, saya akan mencoba doa-doa pemagaran badan dan melepas raga halus. Lalu saya pun duduk bersila membaca doa kunci awal pemagaran badan. Doa kunci awal pelepasan raga halus dengan fokus dan terus membaca doa-doa yang telah diajarkan Guru Yanto. Berkali-kali dicoba masih tetap belum bisa keluar. Dan terus aku coba, akhirnya keluarlah raga halus dari punggung dengan masih memegang tongkat kayu milik Pak Yanto. Melihat sekitar dan juga melihat Asep yang terus menjaga raga kasarku, keluarlah satu sosok besar lompatan harimau putih menghampiri. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam, Ki. Nampaknya Ujang sekarang sudah bisa melepas raga kasar. Cukup gunakan ilmunya bila terdesak. Apapun yang diperintahkan Guru Yanto untuk dilakukan. Mohon, Ki. Terus sekarang kita akan kemana, Ki? Pertempuran sedang berlangsung. Kedua dukun itu juga bertempur di alam lain, termasuk manusia yang bernama Pak Haji juga dibawa masuk oleh kedua dukun itu untuk menyelamatkan bocah yang ditahan oleh penguasa Leweng Waru. Sekarang Ujang dan Aki ambil kesempatan segera mengambil sukma bocah itu yang ditahan. Siap, Ki. Saya rasakan ada eyang putih di sekitar sini. Aki Putih akan memantau kita berdua, Jang. Ayo cepat masuk ke alam Aki supaya masalah ini cepat selesai. Kami berdua pun masuk ke gerbang gaib yang sudah ada di depan mata. Dengan lesatan cepat masuk ke alam gaib dengan raga halusku dan dibantu jin muslim harimau putih. Setelah masuk ke gerbang gaib di tengah hutan Waru, nampak jelas jeritan kesakitan erangan pertempuran sedang berlangsung. Para demit utara dan selatan menikam demit di hutan Waru, dan mereka saling adu kesaktian dengan pusakanya masing-masing. Nampak pemandangan yang sangat menyeramkan sedang berlangsung. Ki Sudra dan Ki Sabto melawan Pak Darmo dengan senjata keris masing-masing. Namun Pak Darmo sangat lincah dan menahan setiap sabetan keris dari kedua dukun. Kalian semua akan mati di hutan ini. Ini kerajaan kami. Dia sangat kuat, Ki Sabto. Bahkan kita hampir kehabisan energi untuk melawannya. Kalau lama-lama di alam ini, bahaya dengan raga kasar kita masing-masing. Benar, Ki. Kita tidak ada cara lain. Kita harus menyerangnya. Pak Haji sedang masuk ke kerajaan itu. Sudah saya kasih pusaka dan dibantu wanara kodam saya untuk menyelamatkan keponakan Pak Haji. Pak Haji dengan cepat dibantu jin siluman kera masuk dengan sangat lincah ke dalam kerajaan yang dipimpin Buto Dipa Raksakala. Namun setelah memasuki istana, Pak Haji dan wanara dihadang oleh 3 buto dengan tubuh yang sangat besar. Mengetahui pergerakan wanara dan Pak Haji, kalian masuk mengendap-endap ke dalam istana kami. Bukankah di luar sedang berlangsung perang? Akan kuambil kalian berdua. Gawat, wanara, apa yang harus kita lakukan? 3 buto ini sangat besar dan tidak mungkin bisa saya menghadapinya. Tapi akan saya coba. Wanara jin siluman kera milik Ki Sabto merubah bentuk tubuhnya menjadi besar, sama dengan ukuran para butokala. Dan ketiga butokala langsung melawan siluman kera dengan sangat brutal. Dan pertarungan yang tidak seimbang
membuat Wanara Kodam Kisapto tersungkur jatuh dengan banyak luka. Membuat para butakala tertawa dan menyeret siluman kera yang sudah tidak berdaya juga menangkap Pak Haji dimasukkan ke dalam penjara. Kami adalah ras terkuat. Walaupun kalian meminta bantuan pada selatan dan utara, kami akan tetap unggul. Raja kami, Raja Buto Diparaksakala. Dibawalah Wanara dan Pak Haji ke dalam penjara, dan nampak Pak Haji mendengar suara Andi di dalam penjara yang meminta tolong. Tolong saya, tolong saya. Andi, apakah itu kau nak? Andi. Berteriaklah sesuka kalian. Setelah perang selesai, kalian akan kami tumbalkan. Ucap dari salah satu buto yang membawa Pak Haji. Pak Haji dan Wanara dimasukkan ke dalam penjara dan melemparkannya ke dalam, membuat mereka tersungkur jatuh di dalam penjara yang gelap dan pengap. Pak Haji mendengar tangisan yang suaranya tidak asing. Andi, ini Paman Haji, Andi. Paman Haji, tolong saya ingin keluar. Sudah tidak tahan di sini. Nampak mereka bersebelahan dan Pak Haji langsung mendekati. Ternyata benar, Andi dengan tangisan dan banyak luka membuat Pak Haji menangis melihatnya. Andi, ini Paman nak. Kenapa dengan badanmu yang penuh luka nak? Andi sudah tidak tahan Paman. Andi ingin keluar dari sini. Tolong Andi Paman, tolong. Paman dan kedua teman Paman sedang membantumu keluar. Tapi Paman juga tertangkap saat akan masuk ke istana ini. Kita tunggu Ki Sudra dan Ki Sabto akan menolong kita nak. Kamu pasti akan keluar dari sini. Kembali ke pertarungan Ki Sudra dan Ki Sabto dan Darmo. Nampak Ki Sudra dan Ki Sabto terkulai lemah, kehabisan energi menghadapi Darmo. Darmo yang sudah dikuasai oleh Raja Buto Diparaksakala langsung ambil kesempatan menghunus kedua dukun itu di raga halusnya. Sabetan Darmo dengan keris saktinya membuat kedua dukun itu terkulai lemah dan kembali ke raga kasar di alam manusia. Semburan darah dari mulut Ki Sudra dan Ki Sabto hingga terjungkal ke belakang. Darmo pun masuk ke raga kasarnya ke alam manusia dan tertawa melihat kedua dukun itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Kalian berdua tidak ada apa-apanya melawan saya. Pertempuran di alam saya telah saya menangkan. Walaupun kalian meminta bantuan pada pihak selatan dan utara, pertempuran ini akan kami menangkan. Ucap Darmo yang sudah dikuasai kesadarannya oleh Raja Buto. Kembali saya dengan Aki Jin Harimau Putih masih mengendap melihat pertempuran yang sudah dikuasai oleh para demit hutan waru. Nampaknya bala bantuan ras Buto dari segala penjuru berdatangan membuat pasukan utara dan selatan kewalahan dan segera pergi meninggalkan area pertempuran untuk menyelamatkan diri. Ayo Jang, cepat. Sekarang waktunya kita masuk dengan cepat. Nampaknya Pak Haji dan Wanara milik dukun itu juga sudah tertangkap. Cepat naik ke punggung kakek. Iya Ki. Saya dan Aki Jin Muslim jelmaan harimau segera melesat dengan cepat masuk ke dalam istana dan berhasil masuk. Namun lagi-lagi ketika penjaga Buto sudah mengendus kedatangan kami berdua. Kalian tidak akan bisa masuk. Beraninya kalian berdua. Setelah tadi juga saya sudah menangkap 2 penyusup. Akan kuhabisi kalian. Jang, turun. Cepat lari menuju ke belakang saya, ke arah penjara. Biar kakek menghadapi 3 buto ini. Cepat, sebelum terlambat. Saya segera lari. 1 buto mengejar saya ke arah penjara dengan badan tinggi besar dan taring serta kuku yang tajam mengejar dengan sangat beringas. Jangan lari kau bocah, akan aku cabik-cabik kulitmu. Sialan, tidak ada gunanya saya lari. Astagfirullah, bukan saya memegang tongkat milik Pak Yanto. Saya pun berhenti dan sadar bahwa tongkat yang aku pegang ini adalah milik Pak Yanto yang mampu menghajar para demit. Berhenti juga kau bocah, besar juga nyalimu bocah ingusan. Akan kumakan langsung kau bocah dan merasakan sakit yang sangat sakit. Cepat lepaskan mereka yang kau tahan sebelum saya menghancurkanmu demi sialan. Coba saja kalau kau mampu mengalahkan saya. Kupegang tongkat kayu dan membaca doa-doa sesuai perintah dari Pak Yanto dan segera mengambil sikap untuk menyerang dengan senjata tongkat kayu milik Pak Yanto. Dan dengan segera Buto menyerang dengan cakar tajamnya dan saya mampu menghindar. Namun tendangan kaki Raja Buto mengenai punggung dan langsung tersungkur. Terkena tendangan dari Buto kala penjaga istana. Cuma begitu saja kemampuanmu bocah. Cepat keluarkan semua kemampuanmu sebelum kumakan raga halusmu. Bisikan di telinga membuat saya memejamkan mata. Dra, ingat, baca doa yang sudah Bapak ajarkan kepadamu.
kuatkan tameng dengan doa dan segera hantamkan tongkat kayu itu ke arah perut buto itu. Pak Yanto membisikkan wejangan doa-doa yang harus kubaca. Dengan segera kubaca dan dengan cepat melesat ke depan buto. Pukulan dan tendangan dari buto saya hindari dan mengambil kesempatan menghantamkan tongkat kayu ke arah perut dengan tabir. Allahu Akbar. Bergeserlah buto itu ke belakang dengan erangan kesakitan dan tidak ambil lama, segera melompat dan menghantamkan tongkat kayu ke arah kepala hingga buto itu tersungkur jatuh kesakitan. Dengan segera saya menuju ke arah penjara karena teriakan-teriakan minta tolong. Dua suara minta tolong itu seperti Pak Haji dan Andi. Kalian, Pak Haji, Andi, di mana kalian? Kami di sini, di paling ujung, selamatkan kami. Dan saya pun terus berlari ke ujung penjara di mana arah suara itu berada. Setelah di depan penjara nampak Pak Haji dan juga di samping penjara Andi yang sudah penuh dengan luka meminta tolong. Dengan bacaan basmalah kuhantamkan tongkat kayu ke arah kunci penjara hingga hancur dan segera membuka pintu penjara dan mengeluarkan Pak Haji dan Andi. Pak Haji, Andi, ayo cepat segera keluar dari tempat ini. Hendra, baik, ayo Andi, biar paman gendong. Karena nampak sekali tubuh Andi sangat lemas dan kami bertiga pun keluar. Nampak Aki masih melawan kedua buto itu dan sudah dipenuhi luka. Namun Aki jelmaan jin muslim harimau terus melawan. Pak Haji, Andi, kalian tunggu di sini. Biar nanti Aki Maung membawa kalian keluar dari alam ini. Saya pun bergegas menuju ke Aki sedang bertempur. Hantaman keras dua buto mengarah ke arah siluman harimau putih hingga tersungkur ke belakang. Dan ketika akan menginjak oleh kedua kaki buto ke arah Aki, dengan takbir kuhantamkan tongkat kayu ke arah kaki buto hingga mundur ke belakang. Sialan kau bocah, beraninya mengganggu kesenanganku. Aki, cepat bawa Pak Haji dan Andi keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Gimana dengan Ujang? Aki juga sudah kehabisan energi melawan dua buto itu. Yang penting bawa keluar Pak Haji dan Andi. Perintah Pak Yanto, Ki. Cepat. Aku berbohong kalau itu perintah Pak Yanto, supaya siluman harimau putih menuruti dan segera membawa Pak Haji dan Andi keluar dari kerajaan demit ini. Dengan lesatan cepat, Aki Maung membawa cepat tubuh halus Pak Haji dan Andi, sementara saya masih di dalam kerajaan demit. Sialan kau bocah, seluruh tawananku lepas karena ulahmu. Kau akan membuat raja kami sangat marah. Darmo yang sudah dirasuki raja buto di alam manusia mengendus dan mendapat laporan tawanan sudah lepas. Membuat raja buto yang berada dalam tubuh Darmo keluar dan segera masuk ke kerajaannya. Tubuh Darmo ambruk ke belakang tidak berdaya. Kedua dukun Ki Sudra dan Ki Sabto pun terkulai lemas. Dan nampak Asep yang menjaga raga kasarku di dekat semak menjadi khawatir karena badan kasar mulai bergetar hebat. Kembali melanjutkan cerita sebelum di mana raga kasarku bergetar. Asep nampak khawatir bila terjadi seperti ini, pasti ada sesuatu di raga halus. Astagfirullah, ada apa tubuh Hendra bergetar? Ucap Asep sangat khawatir. Di cerita lain nampak saya sudah dihadang dua buto dengan wujud yang sangat menyeramkan. Tinggi besar seperti siap menerkam buruannya. Dan tiba-tiba datanglah raja dari para buto yang bernama Dipa Angkara Raksakala dengan raut wajah yang lebih menyeramkan dan nampak dengan amarah besar. Hei penjaga, ada masalah apa di ruang penjara? Kedua buto itu menunduk dan mengadukan perihal kaburnya para tawanan. Maaf raja, para tawanan kabur di bawah siluman harimau putih. Apa? Kenapa bisa mereka kabur? Semalam lagi mereka akan jadi tumbalku untuk kesempurnaan ilmuku. Dengan amarah besar Raja Buto melibaskan pedangnya ke kedua penjaga penjara hingga terpisah kepala dan badan. Aku hanya menelan air liurku melihat pemandangan ini. Dan begitu bengisnya Raja Buto Kala. Dan nampak puluhan bahkan ratusan Buto Kala masuk di belakang Raja Buto. Dan pandangan Raja Buto melihat tajam ke arahku. Hanya bocah kecil ini, para penjaga tidak bisa menghadapinya. Kalian semua akan bernasib sama seperti para penjaga tahanan jika kalian berbuat kesalahan. Hei bocah, kaulah yang akan menjadi tumbal menggantikan bocah yang aku tahan dan kini kau lepaskan. Berani-beraninya kau bocah, setelah kami memenangkan pertempuran, kau masuk seperti tikus kecil. Kau boleh memenangkan pertempuran dengan kedua dukun itu yang dibantu demit utara dan selatan.
tapi Tuhan saya akan membantu hambanya yang membutuhkan pertolongannya." "Beraninya kau berucap seperti itu di kerajaanku, bocah. Ini kerajaanku, ini alamku, akan kuhabisi kau." Dan kembali puluhan anak buah Raja Buto masuk dan menyerang atas perintah Raja Butokala. Kalian, tangkap bocah sialan ini dan jangan sampai lolos." Puluhan Butokala berlari mengarah ke arah saya, dan dengan cepat saya berlari untuk keluar dari istana Raja Butokala. Jumlah mereka sangat banyak, sedangkan aku sendiri. Sebaiknya aku keluar dari istana ini menuju ke hutan. Saya pun berlari menghindari puluhan Butokala yang mengejar dari arah belakang dan samping. Dengan cepat saya menuju pintu keluar istana dan dijaga 2 Butokala. Dan aku ayunkan tongkat kayu milik Guru Yanto ke arah mereka berdua hingga bergeser menutupi pintu keluar. Dan kuhantamkan pintu itu dengan tongkat dengan lantunan takbir. Allahu Akbar. Terbukalah pintu istana itu dan saya berlari menghindari pengejaran Butokala. Namun nampak sia-sia. Di lapangan luas istana dan hutan ini sudah dikelilingi ribuan anak buah dari Butokala. Saya melirik ke segala penjuru, tidak ada tempat untuk lari. Semuanya sudah penuh oleh para Butokala yang menutupi istana dan hutan. Ya Allah, bantu hambamu yang hina ini. Jika ini akhir dariku dan sudah ketetapan Engkau ya Rob, aku pasrah. Dengan melihat kengerian di sekeliling banyak ribuan demit, dan tiba-tiba ada bisikan di telingaku dengan bahasa Sunda. Jangan menyerah, setiap ujian Gusti Allah yang Maha Suci selalu bersama hamba-hambanya yang sabar dan tawakal. Minta perlindungan hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Putih, mau lari kemana kau bocah? Tempat dan hutan ini sudah dikepung anak buahku. Saya tidak lari Buto sialan. Saya hanya mencari tempat lapang. Kalau kau ingin bertarung, majulah. Raja Buto pun maju dengan sangat menyeramkan hingga langkah kakinya membuat tanah bergetar. Dengan membawa pedang besar, Raja Buto sudah ada di depannya dengan wajah yang sangat marah dan langsung menyerang dengan ayunan pedang dan langsung kutahan dengan tongkat kayu. Namun karena energinya sangat besar, terpentalah tongkat kayu melayang jauh ke arah hutan. Matilah kau bocah. Ayunan telapak kaki menghujam keras ke tubuhku hingga terpental sangat jauh dan mengeluarkan banyak darah. Badan terasa sakit dan hanya pasrah. Ya Gusti, jika ini saatnya, saya ikhlas. Ucapku dengan menahan sakit dengan sesak nafas. Dan pandangan pun terasa gelap dan semakin gelap hingga mata ini terpejam akibat hantaman keras dari Raja Butokala. Kembali ke cerita jin muslim, Ki Maung mengembalikan raga halus ke raga kasar Pak Haji, juga langsung ke raga kasar Andi. Kembali lagi menuju Leweng Waru dan bertemulah dengan Aki Putih dan Guru Yanto. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum Den. Dan dijawab bersamaan oleh Aki Putih dan Guru Yanto. Aden sudah berada di sini. Perasaan saya tidak enak Budas. Saya kesini dengan saudara saya, tapi menunggu di pinggir jalan dan aku suruh tunggu. Ucap Guru Yanto. Kenapa kau tinggalkan Hendra sendirian di alam demit Budas? Si Ujang bilang kalau disuruh Aden membawa raga halus Pak Haji dan bocah kecil itu. Dengan helaan nafas panjang, Pak Yanto berjalan masuk ke dalam hutan bersama Aki Putih. Apakah si Ujang bohong, Den? Tanpa menjawab perkataan Ki Maung, Pak Yanto masuk ke dalam hutan dengan Aki Putih. Si Ujang sudah tidak sadarkan diri di alam demit. Iya Ki, saya harus cepat ke sana dan mencari raga kasarnya, pasti dijaga oleh si Asep. Ya sudah, sebelum terlambat Jang. Aki Putih pun berjalan dengan Pak Yanto. Aki Putih adalah jin muslim penguasa Gunung Halimun Salak. Di cerita lain, Asep yang sudah khawatir dengan raga kasarku, tiba-tiba datanglah 10 sosok genderuwo, anak buah Raja Demit Leweng Waru. Suara geraman keras terdengar oleh Asep hingga nampak raut wajah Asep ketakutan melihat 10 bayangan hitam berjejer di depannya dengan tinggi besar dan mata merah menyala. Siapa kalian? Jangan mendekat. Dengan rasa takut yang teramat takut, juga badannya bergetar. Ketemu juga raga kasar bocah itu. Rupanya di sini persembunyian kalian. Ku bilang, jangan mendekat atau apa bocah? Akan kuambil raga halusmu. Ku jadikan tumbal di hutan ini. Dengan cepat 10 sosok genderuwo dengan badan berbulu tinggi besar, taring panjang, menampakkan wujud jelas di hadapan Asep. Hingga Asep tidak sadarkan diri karena rasa takutnya yang berlebih dengan wujud yang sangat menyeramkan.
Sementara Pak Haji sadar dari meraga sukma. Karena raga halus sudah dimasukkan ke raga kasar Pak Haji oleh Ki Maung, dan melihat dua sosok dukun Ki Sudra dan Ki Sabto menahan kesakitan dan tidak sadarkan diri, hingga membuat Pak Haji bingung dan ketakutan. Larilah Pak Haji meninggalkan hutan, meninggalkan dua dukun yang membantunya masuk ke alam demit hutan waru. Gawat Ki, Asep juga dibawa ke alam demit hutan ini. Kita kalah cepat dengan demit itu. Ayo, kita harus cepat. Iya Jang, biar jadi pembelajaran kedua bocah itu Jang. Biar mentalnya kuat. Raga kasarnya ada di sebelah sana Jang, di semak-semak. Pak Yanto yang sepuh namun kondisinya seperti muda, walaupun sudah berumur 67 tahun, nampak berlari dengan cepat mengarah ke raga kasar Hendra dan Asep. Singkat cerita, Pak Yanto sudah berada di dekat tubuh kasar Hendra dan Asep yang sudah tergeletak dan segera didudukan ke pohon waru besar. Datanglah si Bodas dengan wajah yang amat marah karena telah dibohongi Hendra agar segera mengembalikan raga kasar Pak Haji dan Andi. Bodas, kau jaga raga kasar dua anak ini, biar saya dan Aki Putih masuk ke alam demit. Baik Den, saya akan jaga raga kasar dua bocah bandel ini. Dengan cepat Pak Yanto bersila membuka kunci awal pemagaran sekitar tubuhnya dan kedua tubuh Hendra dan Asep, dan segera membaca doa-doa untuk meraga sukma masuk ke kerajaan demit hutan waru. Setelah dia terselesaikan, keluarlah raga halus dari punggung Pak Yanto, dan dengan segera Aki Putih membuka portal gaib menuju kerajaan demit hutan waru, dan masuklah keduanya menuju ke kerajaan gaib penguasa hutan waru. Nampak Asep sadar dari pingsannya dan sudah terikat rantai besi. Bergetarlah tubuhnya melihat ribuan sosok buto dan gendruwo, dan raga halus Hendra yang tergeletak tidak berdaya dengan ikatan rantai besi di seluruh tubuhnya. Hendra, sadar, lepaskan saya, lepaskan. Namun para gendruwo hanya tertawa melihat teriakan Asep. Juga Raja Buto yang senang karena lengkap sudah dua tumbal untuk ilmu tingkat tinggi. Akhirnya saya mendapatkan tumbal dari keturunan Pajajaran. Cukup anak ini yang akan kujadikan tumbal. Aku mencium darahnya, masih ada dari penguasa Pajajaran. Ini akan jadi 10 kali lipat kekuatanku. Bocah itu kau bawa ke penjara, siksa dia, ucap Raja Buto kepada 10 gendruwo yang membawa Asep untuk dipenjarakan. Karena dia hanya ingin Hendra lah yang jadi tumbal guna ilmu tingkat tinggi Raja Buto itu. Aku tahu Ki, mereka hanya mengincar Hendra masuk alam demit karena yang diincar yang masih ada keturunan dari Pajajaran. Ketika darah keluar, tubuh Hendra terciumlah aroma darah itu. Sudah kuduga pasti dia mengincarnya. Enyajang, si ujangku Aki tos diceramahkan wae ke Aki. Kuatkan pagar badan, sholat sareng zikir, karena banyak yang mengincar tubuh si ujang Hendra. Makanya Aki tak suruh si Bodas menjaga si ujang Hendra sejak kecil, karena buyutnya masih ada terah keturunan. Iya Ki, Hendra sudah kuanggap cucuku sendiri. Bentar Ki, tongkat kayu saya berada di sana. Mungkin terlempar ketika Hendra melawan Raja Buto kala itu. Saya akan ambil tongkat kayu Gunung Jati itu Ki. Di lain cerita, di rumah Hendra keluarlah Bapak Hendra yang merasakan kegelisahan karena ada sesuatu yang terjadi pada Hendra, anaknya sendiri. Perasaan ini, dia pasti masuk alam lain. Astagfirullah, itu budak. Sudah Bapak bilangin, jangan sekali-kali masuk ke dunia demit itu. Pasti banyak yang ngincer. Masuklah bapak dari Hendra, membuka lemari mencari ikat kepala warna hitam khas Sunda dan sebilah kujang warisan. Dengan cepat keluar membawa motor Supra menuju ke hutan waru. Sudah tidak salah lagi, si Ujang sudah ditangkap Buto itu. Awas kau Buto, kalau jadikan anak saya tumbal. Sesampainya di hutan waru, bapak dari Hendra memasukkan motornya ke dalam hutan agar aman, dan kemudian bergegas masuk ke dalam hutan. Dengan merasakan insting seorang ayah mencari titik anaknya berada, berdiam-diam mendekap kedua tangannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gusti yang Maha Suci, saya izin membuka penglihatan batin, yang di utara, yang di selatan, yang di barat, dan yang di timur. Jadi satu titik di tengah. Ialah Gusti yang Maha Suci, Maha Sempurna, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sesudah membaca doa-doa, tergambarlah bayangan di mata batin bapak dari Hendra bahwa melihat raga halus anaknya di alam lain dan raga kasar melihat ada Asep. Hendra yang tergeletak dan Pak Yanto yang bersila, juga jin harimau putih yang menjaga raga kasar ketiganya. Alhamdulillah ya Allah,
Akhirnya ketemu juga titiknya di tengah hutan di dekat pohon waru besar. Dengan cepat Bapak dari Hendra membuka matanya dan melangkahkan kakinya dengan cepat menuju ke tengah hutan waru. Singkat cerita, sampailah di tengah hutan dan melihat Raga Kasar Asep, Hendra dan Pak Yanto yang terduduk sila. Juga jin harimau putih yang langsung mendekati ke arah bapaknya Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita berjumpa lagi. Sudah lama semenjak matamu ditutup. Ada apa sebenarnya, Bodas? Terus kenapa anak saya tergeletak? Juga dengan temannya. Pak Yanto juga ada di sini dan raga halusnya semua kosong. Panjang ceritanya. Anak kamu dibawa dan ditahan Raja Buto untuk dijadikan tumbal. Melengkapi ilmu tertingginya, saya disuruh Yanto untuk menjaga Raga Kasar. Aku juga merasakan ada Aki Putih bersama Pak Yanto masuk ke kerajaan Buto Kala. Leres Jang. Ya sudah Bodas, saya juga akan duduk di situ. Seperti dulu kita berkenalan bersama. Bantu saya untuk menjaga Raga Kasar anak saya dan temannya. Saya akan masuk ke alam demit kerajaan Buto. Duduk bersila Bapak dari Hendra dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala hitam, dan mengeluarkan pusaka kujang emas. Pusaka turun-temurun. Dengan membaca bismillah dibukalah kujang emas itu dari serangkanya. Bodas delmaan siluman harimau putih terduduk di samping seolah menghormati pusaka itu dan hanya menatap tajam ke arah kujang itu. Didekaplah kujang itu ke arah dada dengan basmalah. Seketika raga halus Bapak dari Hendra keluar dengan masih memegang kujang. Bodas, saya akan pergi membantu menyelamatkan anak saya. Tolong jaga semua raga kasar di alam nyata. Iya Jang, hati-hati, bawa si Ujang Hendra dengan selamat. Dengan bacaan syahadat dan sholawat juga doa-doa berbahasa Sunda kuno, melesatlah masuk seperti tersedot ke alam lain dan masuk menuju kerajaan demit di tengah hutan waru. Kembali ke cerita Pak Yanto dan Aki Putih. Pak Yanto yang sudah menemukan tongkat kayunya yang terlempar ketika dipegang Hendra melawan Raja Buto. Alhamdulillah, tongkat kayu sudah ketemu Ki. Sekarang kita langsung saja. Tunggu sebentar Jang, ada yang akan datang. Sudah lama Aki tidak ketemu dia. Pak Yanto memejamkan mata dan tahu akan kedatangan Bapak dari Hendra yang menyusul masuk dengan senyum dan menganggukkan kepala. Tiba-tiba datanglah laki-laki berpakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam dengan memegang pusaka kujang di tangan kanannya. Assalamualaikum Pak Yanto, Aki Putih. Sudah lama saya tidak bertemu dengan Aki Putih. Waalaikumsalam, Jang Kasep. Alhamdulillah sekarang bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali juga ilmu leluhurmu dan kau buka kembali demi menyelamatkan anakmu. Bapak dari Hendra pun mencium tangan Pak Yanto dan memeluk Aki Putih seperti cucu bertemu dengan kakeknya. Sudah lama sekali ya Jang tidak bertemu setelah kamu menutup penglihatan batin dan fokus mengurus keluargamu. Aki, gimana kabarnya? Saya kangen pengen ke Gunung Salak lagi. Berdiam diri di sana bertafakur. Nyaman rasanya Ki. Iya, segala pertemuan dan perpisahan sudah ditakdirkan Gusti Allah. Sekarang kita selamatkan dua anak yang ditahan Raja Buto, ialah Hendra sareng Asep. Bahaya kalau sampai si Raja Buto itu meminum darah si Ujang Hendra. Kekuatan hitamnya akan sempurna. Ya sudah, ayo kita bergerak, ucap Pak Yanto. Dan ketiganya berjalan dengan cepat. Tampaklah di depan mereka kerajaan gaib yang dijaga para gendruwo dan para buta kala. Dengan sangat banyak mengelilingi kerajaan mereka. Sementara raga halus Hendra diikat di rantai dan tidak sadarkan diri, langsung dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan khusus persembahan. Bawa anak itu ke ruang persembahan. Sudah sangat lama saya mengincar anak ini. Sekarang baru saya bisa mendapatkannya. Manusia bodoh Darmo itu saya jadikan sebagai pancingan agar anak ini datang ke hutan ini. Dasar manusia bodoh, ucap Raja Butokala. Dibawalah raga halus Hendra dan sudah di dalam ruangan persembahan. Nampaklah sebuah patung iblis besar dengan tanduk melingkar, seperti tanduk domba dengan taring panjang, dan ditidurkan tubuh halus Hendra di bawah patung iblis. Saatnya sudah tiba. Ilmu segala ilmu tertinggi akan aku kuasai dan menguasai alam gaib di Pulau Jawa ini. Sementara itu Pak Yanto, Aki Putih dan Bapak dari Hendra berjalan cepat dan diketahui oleh para gendruwo yang menjaga lapisan pertama dan lapisan kedua. Para Butokala bawahan dari Raja Buto. Manusia,
Beraninya kau masuk ke alam kami. Pergi, atau aku bunuh kalian semua. Cepat kalian beritahu raja kalian, bebaskan kedua anak yang ditahan, atau kerajaan kalian akan kami hancurkan, ucap Pak Yanto. Sepertinya percuma saja kita bicara dengan para demit ini, Pak Yanto. Sebaiknya langsung serang saja. Sementara Aki Putih hanya tersenyum melihat Pak Yanto dan bapak dari Hendra sudah seperti anak dan bapak. Dengan cepat bapak dari Hendra berlari mengarah ke arah para genderuwo dengan sebilah pusaka kujang emas melompat tinggi dan menancapkan langsung ke dada satu genderuwo, hingga terkapar dan bergetar tubuh genderuwo dengan kepulan asap. Anak sama bapak sama saja. Itu si Ujang Hendra sama bapaknya, tingkahnya sama saja. Sementara satu genderuwo yang tertusuk pusaka kujang emas tidak bergerak, dicabutlah pusaka itu. Nampak puluhan para genderuwo mengarah ke arah bapak dari Hendra yang sudah menikam genderuwo dan langsung dipukul dengan tongkat kayu Gunung Jati oleh Guru Yanto dengan takbir, hingga terpentalah seluruh genderuwo dan ambruk menggelepar kesakitan. Sementara Aki Putih bergerak cepat menuju ke lapisan kedua yang dijaga para Butokala dan berdiri di depan para penjaga Butokala yang sangat banyak sampai mengelilingi istana kerajaan Demit. Aki Putih, mau apa kau datang ke sini? Dan kedua manusia itu membuat keonaran, ucap salah satu penjaga Butokala. Bilang ke rajamu, Aki Putih menunggu di luar, atau kerajaan kalian akan saya hancurkan sekarang juga. Sementara Pak Yanto dan bapak dari Hendra memukul para genderuwo. Singkat cerita, para genderuwo tergeletak tidak berdaya dan segera Guru Yanto dan Arya, bapak dari Hendra, berlari menuju ke Aki Putih yang sudah berhadapan dengan puluhan Butokala. Sudah, jangan banyak bicara kau demit sialan. Cepat lepaskan anak saya, ucap bapak dari Hendra. Kau boleh mengalahkan para genderuwo. Sekarang kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Anakmu akan dijadikan tumbal untuk kesempurnaan ilmu raja kami. Sampai mati pun aku akan menjaga tempat ini. Di lain cerita, kedua dukun itu, Ki Sudra dan Ki Sabto, mencoba bangun dan berjalan keluar dari area hutan waru dengan langkah sempoyongan. Pak Haji yang sudah keluar dari hutan itu masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke rumah sakit, tempat di mana Andi keponakannya dirawat. Andi, paman akan segera ke sana. Semoga jin harimau itu sudah mengantarkan kesadaranmu kembali, ucap Pak Haji dengan melajukan mobilnya. Juga Darmo yang tergeletak akhirnya membuka mata dengan tubuh yang tidak bisa digerakkan. Darmo hanya meratapi nasibnya. Dia hanya dimanfaatkan oleh para demit penguasa hutan waru. Aku hanya dimanfaatkan oleh penguasa hutan ini. Tubuhku sudah tidak bisa digerakkan, ucap Darmo yang hanya meratapi kesalahannya dengan menyekutukan Tuhannya dengan perjanjian di tengah hutan waru dengan penguasa demit. Dan di lain cerita, di rumah sakit tempat Andi berada, dia membuka kedua matanya melihat ibunya tidur di sebelah Andi. Andi tidak bisa bergerak dan hanya mengeluarkan air mata melihat ibunya. Sontak ibu Andi bangun dan melihat ke arah anaknya yang sudah sadar dengan linangan air mata. Ya Allah nak, kamu sudah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah telah menyembuhkan anakku, ucap ibunya dengan senang dan meneteskan air mata kebahagiaan. Dengan cepat ibu Andi menuju keluar memberitahu dokter, dan dokter pun datang untuk mengecek kembali Andi. Anak ibu sudah sadar dari komanya. Alhamdulillah, ibu harus banyak-banyak bersyukur. Aliran darahnya normal, juga detak jantungnya juga normal. Mungkin hanya perlu 1 hari lagi di rumah sakit ini untuk memulihkan kondisinya, ucap dokter rumah sakit itu. Iya dok, terima kasih, ucap ibu Andi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.